Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kembali jumpa dengan saya, hambanya Johan Subagio. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, masih di dalam Midras Dafar Elohim kita, masih di dalam pembelajaran firman, di mana kita benar-benar eksposisi, kita benar-benar belajar dari Mizmor David atau Mazmur Raja Daud pasal yang ke-23. Mana sekarang kita akan belajar dari ayatnya yang keempat hingga keenam. Mazmur Raja Daud pasal yang ke-23 ayatnya yang keempat hingga keenam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Elohim sepanjang masa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada waktu kita merenungkan firman dari Raja Daud ini ya, Mazmur ini tentang El Roi atau Jehovah Rohi, Tuhan Gembala yang baik. Di ayatnya yang keempat ini kita mendapati bahwa bukan sesuatu yang mudah. Ada dua kata dalam bahasa Ibrani yang sangat luar biasa yang kita akan pelajari bersama, yakni Yalak dan Gahi. Yalak ini berbicara tentang berjalan atau datang atau memimpin, dipimpin. Sementara Gahi ini berbicara tentang lembah, celah yang sempit. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pelajaran yang luar biasa ini adalah bahwa ada sebuah masa di dalam kehidupan kita, bahwa Sang Gembala ini memang memimpin kita ke sebuah tempat yang secara manusia itu tidak mengenakkan. Karena apa? Karena lembah. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke ini ya, artinya ada berkat Tuhan, ada anugerah, pernah retreat di Holy Land ya, akan tahu bahwa yang namanya lembah yang sempit ya, lembah bayang-bayang maut ini, itu bukan suatu yang mengenakan. Kalau Anda ingat tentang peristiwa seorang musafir yang dijara, dirampok habis-habisan di lembah perjalanan daripada Yerusalem ke Yeriko. Lembah ini tempat banyak sarang penyamun, bahaya karena posisi lembah ada di bawah, maka gampang sekali untuk penyerang dari atas, ambus atau menyerang ya, menyergap tiba-tiba. Sangat berbahaya. Tetapi dikatakan di sana Tuhan yang memimpin. Tuhan yang menuntun kita ke sana. Artinya begini, artinya ada fase di hidup kita ketika kita akan next level, ketika kita akan naik ke tempat yang lebih tinggi atau posisi yang lebih tinggi. Tuhan mengizinkan kita melewati lembah, melewati daerah yang berbahaya. Mungkin kita bertanya-tanya, kok seperti ini ya? Kok tidak seperti yang saya harapkan ya? Dulu waktu pada saya selesai dibaptis atau mikve, kok kayaknya semua ini mudah. Semuanya ini tidak ada hambatan. Tetapi kenapa sekarang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah? Bahkan kok saya doa seakan hadirat Tuhan gak ada. Padahal kita sudah belajar bersama ya minggu lalu kalau hadirat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Shekinah, kabut, itu selalu ada. Kenapa? Karena nafas kita
bahasa aslinya nefes, itu dihembuskan. Tuhan menghembuskan nafasnya dan debu tanah itu hidup menjadi manusia kita. Artinya selama kita masih bernafas ada anugerah yang nyata. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tetapi yang menarik begini, justru di tempat yang di dalam bahaya ini ada pemeliharaan, ada penghiburan dari Tuhan, ya. Penghiburan dari Tuhan. Bahasa aslinya nakem. Itu nakem ini bicara bahwa penghiburan di tengah kesedihan. Di tengah keadaan yang berputus asa, kita dihibur bukan dengan sesuatu yang enak secara dunia, tetapi gada dan tongkat. Ini bicara apa? Walaupun kita lewat tempat yang berbahaya, Tuhan itu selalu menjaga. Tuhan sebagai gembala, El Roi itu selalu mengawal kita, selalu mengcover kita, sehingga tidak ada sesuatu yang bahaya terjadi pada kita. Ini sinkron dengan yang dibagikan Rasul Paulus atau Rabi Saul pada Roma 8 ayat yang ke-28 hingga 31. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, karena Dialah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Wow, artinya apa? Artinya kondisi yang buruk sekalipun kita gak pernah loh ditinggalkan sendiri. Bapak Ibu Saudara, orang seringkali takut dengan pengalaman padang gurun, pengalaman lembah ini. Tetapi tahukah Anda ketika kita merenungkan, kita merenungkan baik-baik, selama 40 tahun Israel di padang gurun itu mujizat demi mujizat terjadi Bapak Ibu. Bayangkan mana turun dari sorga. Siapa kita hari ini tiap hari makan makanannya malak. Ya, angelic being, makanan sorgawi. Gak perlu kerja ada. 40 tahun kasutnya gak rusak. 40 tahun di padang gurun tuh gak ada mall, ya. Gak ada Shopee, maaf gak boleh sebut merek. Gak ada toko online, gak ada ini. Tapi gak pernah rusak. Pernah Kak kita membayangkan seperti itu? Di padang gurun batu bisa keluar air. Even di saat-saat yang paling buruk, saat-saat yang paling tidak mengenakan pun mujizatnya tetap terjadi, pemeliharaannya tetap terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengikut tuntunannya? Mau gak kita ini yalak? Mau gak kita ini berjalan bersama-sama dengan Sang Gembala dan kita gak kabur? Kita benar-benar cukup dengan penghiburannya, gak cari hiburan tempat lain. Kok gitu Pak? Ya sederhana, kalau Anda masih ingat, Tuhan Yesus tuh pernah menyampaikan ya, aku datang bukan untuk domba yang gemuk, tetapi aku datang untuk domba yang hilang, yang tersesat. Artinya apa? Bukan gembalanya loh yang memutuskan, tetapi dombanya itu bisa meninggalkan rombongan, bisa hilang, bisa tersesat. Bisakah Anda bayangkan ketika keterhilangan ini atau tersesat ini justru di saat lembah bayang-bayang maut ini, justru ada di tempat gahi ini tadi, tempat yang artinya yang lembah sempit nih, ya udah pasti diterkam serigala. Bisa mungkin jatuh ke dalam jurang, gak ada yang pernah tahu. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat lagu pujian nih. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pegang tanganku. Artinya apa? Kita dalam kehendak bebas kita minta Tuhan nuntun kita, minta Tuhan untuk memegang, menggandeng kita. Berapa banyak kita kebalik, seperti tangan gembala yang turun mau menuntun, baik dengan gada dengan tongkat, yang ada kita malah kita menolak. Kita mau jalan sendiri, kita mau dengan cara kita, dengan kepintaran kita, dengan apa yang kita ngerti, bukan dengan penyertaannya Tuhan. Anda bisa bayangkan gak? Saya pernah belajar sedikit tentang ini ya, teknik pertama menyelamatkan orang yang hampir tenggelam, yang gak bisa berenang. Anda tahu salah satu tekniknya? Si korban ini dipukul dulu,
Bukan supaya apa? Supaya dia nggak sadarkan diri, sehingga tim rescue atau tim penyelamat ini lebih gampang menyelamatkannya. Karena kalau enggak, karena dia nggak bisa berenang, yang ada justru dua-duanya ini akan tenggelam. Karena dia membahayakan sang penyelamatnya. Karena kan dia nggak bisa berenang, panik kan, ngukul sana sini. Nah, ini sedang berbicara masalah apa? Dulu ketika saya belum mengerti, saya berpikir perkara gembala ini ketika Yakub ya, Akef, pangkal pahanya ini dipatahkan oleh Tuhan di waktu bergelut ya dengan Yeshua Hamasya ya, Yesus Kristus ya. Tuhan kok jahat ya? Ternyata enggak Bapak Ibu Saudara. Ternyata seringkali ketika Tuhan sedang mematahkan kekuatan kita atau sesuatu yang kita andalkan, sehingga akhirnya kita nggak tahu harus berharap pada siapa atau kita cari jalan kemana lagi, itu artinya Tuhan sedang mau intervensi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kita sepenuhnya ikut caranya Tuhan, tuntunannya Tuhan, bukan kuat, bukan gagah kita, dan mujizat terjadi. Saya ingin menyampaikan kesaksian ini ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu mungkin kita bertanya-tanya pada Tuhan ya. Mengapa Tuhan Engkau izinkan banyak sekali hamba-hambamu berpulang karena pandemi ya, karena penyakit yang baru yang belum ditemukan obatnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya kita ini loh yang masih berjuang. Hamba-hambanya ini udah mencapai garis akhir. Sekalipun mungkin caranya secara dunia gak enak, harus meninggal lewat pandemi, lewat sakit penyakit. Tapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya Tuhan punya jauh lebih baik, Tuhan jauh lebih sayang terhadap hamba-hambanya ini, sehingga beliau-beliau ini diangkat ke kemuliaan. Sementara kita di dunia ini, kita ini masih di dalam perlombaan loh. Kita ini masih di dalam pergumulan. Di ujungnya akhir zaman ini, apakah kita tuh didapati setia atau kita malah jadi hamba yang jahat? Seperti orang-orang yang mengatakan, dari dulu juga seminar akhir zaman Tuhan mau datang. Mungkin dari zaman perang Irak kali ya, udah ada ini. Mana Tuhan yang gak datang-datang? Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kita tuh gak pernah tahu dengan artinya dengan ini ya, dengan jalannya Tuhan. Tetapi tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, bahwa lewat pandemi yang sama ini ada penuaian banyak sekali jiwa-jiwa. Mengapa? Ya karena lewat ibadah online ini, Anda siapapun, dimanapun berada, cukup punya kuota atau ada wifi, Anda bisa buka aplikasi sosmed, Anda bisa dengar firman. Firman diberitakan dimanapun, tanpa barrier, tanpa memandang suku, agama, ras apapun, bahkan Anda LGBT sekalipun, atau ya mungkin Anda juga bukan manusia, kan kita gak pernah tahu ya, di belakang laptop mungkin doggy atau cat. Ya ini just joke ya, tapi artinya bahwa segala sesuatu Tuhan itu pakai untuk kebaikan. Jadi ketika kita melewati lembah bayang-bayang maut ini, kita gak perlu gentar. Karena apa? Karena ujungnya indah. Saya lanjutkan kembali ya, di ayatnya yang ke-5 dan ke-6 dikatakan gini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Wow, jadi habis lewat lembah, itu dikatakan kita ini pesta. Pesta dengan sang raja. Tetapi lucu, mungkin banyak orang naik, loh berpesta kok di depannya ada lawan-lawannya. Ini maksudnya bagaimana nih? Oh ternyata di dalam konteks bahasa aslinya tuh begini, bahwa ternyata kita ini sedang face to face dengan raja. Karena bahasa aslinya tuh dikatakan sebagai sulkam. Artinya apa? Artinya tuh meja atau hidangan semeja dengan raja. Anda bisa bayangin gak? Anda pernah, ya mungkin gak perlu tinggi-tinggi kita diundang makan presiden gitu kali ya. Tapi bagaimana coba kalau kita ini hidup di suatu desa, terus kita tuh diundang makan oleh kepala desa. Itu aja udah seneng banget ya. Kayak kita mungkin harus siapin batik yang terbaik ya kan. Mungkin kalau belum punya akan ke penjahit, beli bahan, bikin ini. Istri kita mungkin siapin kebaya, wah ini diundang Pak Bupati nih. Kalau maksudnya orang penting gitu kan. Nah bayangin ini sehidangan dengan raja. Artinya apa? Face to face dengan Tuhan. Waktu kita lulus tadi dari melewati lembah bayang-bayang maut ini,
kita ini akan diarak, kita ini akan mengalami promosi dari Tuhan, sehidangan dengan raja. Dan musuh-musuh kita ini menyaksikan, ini lagi bicara gini, kalau Anda ngerti tentang geopolitik, Anda mengerti tentang politik daripada para pembesar, sekalipun antar musuh ini berperang, mereka tuh bisa ketemu loh, sama-sama minum wine atau di dalam jamuan formal. Contoh aja sekarang ini kan Rusia dengan Ukraina ini lagi panas dingin, tetapi beberapa waktu lalu kita dengar mereka sempat berunding. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di dalam pesta yang diplomatis ini ya, kita sehidangan dengan raja. Musuh-musuh kita tuh menyaksikan, apa musuh-musuhmu dan musuh-musuhku? Bisa jadi kemiskinan, bisa jadi bicara tentang ketakutanmu, bisa jadi tentang kekhawatiranmu, sakit penyakit yang tidak sembuh, masalah keuangan. Tetapi ketika Anda berpesta, Anda sehidangan dengan raja, yang perang bukan kita, Tuhan perang ganti kita. Kita hanya diam saja. Ini bicara apa? Saat Anda mengenal Tuhan kita, saat kita ini benar-benar face to face dengan Dia, saat kita ini semakin diwahyukan Dia itu siapa, bukan kuat, bukan gagah kita, otomatis favor, berkat, kemurahan, promosi itu datang sendiri. Bahkan di saat-saat yang kita udah, aku give up Tuhan, aku menyerah, aku angkat tangan, aku gak bisa, ini Engkau yang beracara, bukan aku. Saya pernah ngalami Bapak Ibu, waktu melayani sebuah KKR, ini kisah udah lama banget ya, jadi ini jauh sebelum ada pandemi segala macam. Ya 10 tahunan mungkin, lebih sekitar belasan tahun yang lalu, itu dimana ketika saya udah capek, suara juga udah serak, udah waduh ini altar call rame banget. Tuhan aku udah gak tahu lagi mau ngedoain gimana, mau ini apa, Engkau yang beracara. Tetapi Anda tahu, berapa hari setelah acara selesai itu banyak SMS, banyak apa kesaksian bahwa yang disembuhkan, dilepaskan, ngalam mujizat, tanda-tanda heran. Jelas bukan saya Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya udah capek, udah istilahnya pengen cepat pulang aja, pengen balik hotel, udah tidur, makan, udah selesai nih semua. Ngedoain pun kita udah lupa kayak mau ngomong apa, karena apa, udah capek, udah terlalu capek, menumpangkan tangan apa begini. Tapi tahu nggak, Tuhan bekerja, bukan kuat, bukan gagah saya. Tuhan beracara sedemikian luar biasa. Ini artinya apa? Demikian juga dalam kehidupan nih. Saat ketika Anda terhimpit itu, tapi ketika Anda face to face dengan Tuhan, Anda semakin mencari Dia, Anda semakin rajin untuk tefillah di dalam dabar Elohim, Anda lebih banyak lagi dalam praise and worship. Maka jangan heran ketika hidangan tersedia, ini artinya semeja dengan raja. Wow, dahsyat ya. Musuh gak bisa apa-apa, karena yang berperang itu raja kita. Malah yang lebih dahsyat lagi kan dilanjutkan begini, tadi sulkan itu kan semeja dengan raja. Bahasa asli dari menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Selanjutnya dikatakan mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Lah yang dahsyat tuh begini, bahasa aslinya kita tuh diurapi itu panim, face to face. Bahkan dikatakan di dalam hadirat serafim atau kerubim, di dalam ruang Maha Kudus. Artinya gini, kalau kita face to face dengan Tuhan, kita terus masuk ke ruang Maha Kudusnya. Artinya otomatis ya, itu melimpah. Jadi bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi di mana kita berada itu radiasi itu menjamah. Yang sakit sembuh, yang terikat lepas, mujizat terjadi, apa yang kita pegang berhasil. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan jadi. Bukan kuat, bukan gagah kita. Kenapa? Karena Tuhannya udah di dalam kita. Kita udah sok, kita tuh udah direndam. Kita ini udah istilahnya udah bukan kita lagi. Kita kosong, tapi isinya apa? Tuhan sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus keluar dari kita. Itu urapan yang asli. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali Tuhan ini. Jadi justru bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi justru ketika kita udah kosong nih, Tuhan beracara. Tuhan mencurahkan semuanya, benar-benar berpesta, pestanya raja-raja. Bapak Ibu Saudara kalau pernah nonton pestanya para pembesar, Anda itu akan tahu kalau mereka berpesta itu bukan kayak istilahnya kita ngerayain ulang tahun nak kita gitu ya, ada kue enggak, tapi benar-benar hidangan tuh semua disajikan, mulai dari appetizer, main course sampai dessert, dan semua itu melimpah. Istilahnya gini, kalau Anda orang serakah tiba-tiba Anda kesini, Anda gak akan mikir ngobrolnya, Anda akan coba itu semua makanan dari ujung ke ujung.
Mau apa aja ada. And that's for free. Kenapa free? Yang bayar raja, karena raja yang ngundang kita di pestanya. Pernah gak mikir berkat yang sedemikian rupa? Paling kan kita mikirnya ya karena saya karyawan ya berkatnya dari bos, dari gaji apa. Please, ayo kita belajar naik level. Kita melihat impossibilities, kita melihat bukan dengan kacamata manusia, kita melihat dengan kacamata sorga. Tidak ada yang mustahil. Benar-benar tidak ada yang mustahil. Saat kita face to face dengan raja, urapan itu melimpah. Kita bahkan mungkin kita nggak perlu tumpang tangan, tapi orang itu sudah sembuh. Kita nggak perlu istilahnya bahasa roh atau gimana dulu. Tiba-tiba mujizat terjadi karena bukan kitanya. Karena kehadirannya ini yang di dalam itu keluar dan itu melimpah dan itu menjamah, melepaskan, membebaskan. Bukan kitanya yang hebat. Gembala kita, El Roy kita, itu yang keluar dari hidup kita, meradiasi, menyembuhkan, melepaskan, membebaskan. Apa yang kita kerjakan, kita pegang, jadi pengen begitu. Ya ini tadi, kita ngalami dia dulu, kita ketemu face to face dulu. Ternyata face to face-nya gak langsung. Tadi kan udah kita bahas bersama. Lembah bayang-bayang maut, yalak, mau dituntun. Lewat hal yang gak enak dulu, daging kita mati dulu. Mati disalib dulu, baru Tuhannya muncul keluar dari dalam kita. Masalahnya banyak dari kita, dagingnya kita pegang erat. Aku gak mau Tuhan, aku masih cinta ini, aku masih mau hidup begini. Ya kita gak ngalami face to face, karena daging kita masih hidup. Oh, dan ini ada tambahannya lagi, ayatnya yang terakhir ini katakan begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam dalam Beit Elohim, rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Ya kita udah gak bisa kemana-mana lagi, karena kita udah face to face, kita diurapi. Kita terus ada dengan Tuhan. Kohen, imam. Kita di Beit Elohimnya. Gak bisa keluar lagi dari sana. Gak bisa lagi kita seperti orang-orang dunia. Kita dikhususkan, consecrated. Imamat yang rajani. Royal priesthood. Imam kerajaan. Kalau Anda dan saya jadi imam kerajaan, gak usah pusing soal kebutuhan. Kebutuhan itu raja yang take care. Tapi bagianku dan bagianmu, kita itu membawa insen, membawa dupa, doa, tefillah, pujian penyembahan, keintiman dengan Bapa tiap hari. Sehingga di mana kita berada, mujizat itu terjadi. Bukan kuat, bukan gagah kita, karena rajanya sendiri yang beracara. Saya tutup dengan ini ya. Yesaya pasalnya yang ke-6 dikatakan di sini bahwa Nabi Yesayahu, ya di Sefer Yesaya itu Yesaya melihat Tuhan. Nah ini dahsyat nih ya, Yesaya 6 ayat 1 dan 2. Ini berkaitan dengan tadi. Ini berkaitan sekali dengan tadi yang kita bahas ya, yaitu panim kita melihat Tuhan itu face to face. Seperti serafim. Dengan ini saya bacakan Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga kedua. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Yahweh duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi Beit Elohim. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai menutupi muka mereka, 2 sayap pakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dikatakan di ayat yang pertama, tahun matinya Raja, aku melihat Tuhan duduk di takhta. Ini lagi bicara saat bukan lagi kita yang jadi raja, saat kita menyerahkan segalanya, kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan intervensi, face to face dengan dia, masuk di dalam Beit Elohimnya dan tidak keluar lagi. Tadi di Mazmur 23 ayat yang terakhir ya. Maka ya semuanya itu mengikuti. Karunia-karunia menjadi aktif.
urapan terus mengalir, radiasi itu terus. Kalau Anda tanya, urapan itu bahasa aslinya apa Pak? Nah, bahasa aslinya itu dikatakan sebagai dausan, atau artinya itu kita menjadi gemuk, melimpah-limpah. Domba kan, dombanya jadi gemuk. Karena gak perlu buat apa-apa lagi, karena Tuhannya udah di dalam. Tetapi untuk menuju ke sana, melewati lembah bayang-bayang maut, daging kita mati dulu. Tahun matinya raja, baru Nabi Yesaya melihat Tuhan. Artinya apa? Saat yang duduk di kursi takhta kehidupan kita ini bukan lagi kita, tapi Yeshua Hamosya Melek, Yeshua Raja yang bertahta dan menguasai kita. Maka otomatis saat itu radiasi itu keluar, hadirat itu keluar dari kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, mujizat terjadi. Dimanapun berada, Tuhan radiasi keluar dari hidup kita. Maka kembali lagi, apapun yang kita alami, apapun yang kita nikmati, syukuri, tapi di sana temukanlah Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi, itu face to face. Dunia tidak lagi berharga bagi kita. Seperti kata Rasul Paulus, bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Maka sungguhnya saat waktu itu kita tidak akan pernah keluar dari Bait Elohim. Di mana kita berada, kita membawa Tuhan kemanapun. Sorga menyentuh bumi. Tuhan berkati. Mari menyembah bersama saya. Sikiara batakara nana bara la bara sikire de nana mara bara 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 bara. Hiara la 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 bala 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 bara bara bas. Sikiara takara nana yara bara 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 bas. Hora basaka yara baba 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 baba. Sikire de yara basaka takara nana yara bara bara bara. Sikire yara bara 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 bara. Shika papa 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 bara 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 bara. Ina papa yara bara. Sikiara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan ini benar dari hatimu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan, waktu Anda tadi mungkin mengikuti saya sama-sama kita katakan haleluya. Tetapi saat Anda benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-kata itu, bukan sekedar kata-kata tapi di dalam hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap rohmu Anda berkata haleluya. Sungguhnya haleluya itu berkata terpujilah Yahweh, terpujilah Tuhan. Artinya apa? Engkau bersyukur, engkau menyadari dalam setiap nafas kehidupanmu, saat Anda menarik, melepaskan nafas, ada Tuhan. Haleluya. Seluruh kehidupan mempermuliakan Dia. Bahkan in good time, in bad time, di saat-saat bukan hanya yang baik, tetapi saat lembah bayang-bayang maut, saat Anda mengalami yang tidak mengenakan, Anda mengatakan haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Anda naik level, Anda dibawa lebih dalam lagi, sampai suatu hari engkau akan mengalami face to face dengan Dia. Intimacy, seperti bapak dengan anak, seperti bapak dengan anak. Anda nyadari enggak waktu Daud ngomong itu, Yeshua HaMasyiah itu belum tersalib loh. Belum ada doa Bapa kami. Tetapi Daud mengalami pewahyuan itu. Seperti bapak dengan anak, face to face, melewati segala protokoler. Yes. Mengalami Tuhan. Intim dengan Tuhan. Wow, ketemu dengan sumbernya. Gak perlu lagi Anda dan saya cari-cari mujizat, cari-cari. Yes, gak perlu lagi cari-cari tanda-tanda. Kenapa? Kita ketemu dengan sumbernya. Otomatis mujizat terjadi tiap hari di hidup kita. Otomatis, karena apa? Sumbernya di dalam sini. Dan sumbernya itu meradiasi keluar. Kita selamanya hidup di Beit Elohim sebagai domba yang digembalakan oleh El Roy. Wow, kita mengalami piala kita melimpah dengan minyak. Pengurapan yang melimpah, domba-domba gemuk. Wow, jadi mesbah, persembahan yang berkenan baginya. Ayo sekali lagi nyembah bersama dengan kita. Haleluya, 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 haleluya. Yang sakit sembuh. Haleluya. Yang terikat lepas.
kalimat yang kuat. Bapak Ibu Saudara, kita tadi udah praktek bersama-sama. Anda bisa praktekkan ini dimanapun berada, di tempat kerjamu, saat Anda mengendarai, mungkin saat Anda naik angkot, kendaraan umum, Anda menyetir mobil atau mengendarai motor, di dalam hatimu. Waktu engkau bernafas, katakan tiap menarik nafas, haleluya, terima kasih Tuhan. Aku tidak pernah ditinggalkan sendiri. Engkau ada bersama dengan aku. Artinya apa? Artinya kalau ada Tuhan, semua itu mengikuti. Berkat, mujizat, kuasa, tanda-tanda mengikuti. Yes. Todarabaya Yahweh Elohim. Todarabaya Yeshua Hamasya. Todarabaya Ruach HaKodes. Yes. Terima kasih buat semua kasih karunia-Mu Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana kami sudah bersama-sama belajar mengalami Elroy, mengalami gembala yang baik itu tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahkan kami mau nurut, kami mau taat sekalipun melewati lembah bayang-bayang maut. Sekalipun Kau Tuhan menuntun kepada hal yang tidak enak bagi daging kami mau ikut, kami mau next level. Kami mau sampai face to face dengan Engkau. Sampai dimanapun kami berada, hadirat-Mu mengalir lewat kami. Yes. Makasih Bapak. Makasih Tuhan. Terima kasih. Beshem, Yeshua Hamasya, Hamosya, Hamelek Hagoel Neeman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan